Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan illallah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan kita selalu syukuri, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Kamil yang sama kita hormati, yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimakumullah. Boleh terang Bu? Boleh. Dia laku suh sih Bu nampaknya kah? Lah panjang sepengenang Bu jadinya kah? Alhamdulillah. Kini tanggal 5, ya Bu ya. Lah 5 hari awak berada di tahun baru. Lebih kurang setahun awak ndak sebab. 2025 kini 2026. Alhamdulillah. Bilangan umur kita bertambah tahun kita. Tapi pada hakikatnya jatah kita di sisi Allah untuk hidup sudah berkurang. Ya Bu ya. Sambil menikmati Bu. Hitungannya umur awak bertambah, dulu 2025 kini 2026. Namun hakikat kehidupan kita di sisi Allah sudah mulai berkurang. Jadi kalau laba kurang umur awak, berarti kesempatan untuk hidup itu sudah mulai berkurang pula. Malaikatul maut sudah mulai menghampiri. Pintu kubur sudah mulai mendekat. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan selalu amal kebaikan untuk menuju kehidupan kita yang lama dan abadi, itunya kehidupan di akhirat. Jadi mencari kehidupan yang lama itu adalah tempatnya di kehidupan yang singkat ini di dunia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Yang terpenting bagi kita adalah karena kita masih di awal tahun, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan apa? Bulan Rajab. Nah, tekan aja lah. Kok gara-gara bakwan kok lupa aja kok. Bulan Rajab. Alhamdulillah bagi yang puasa, apalagi kini hari Senin, Masya Allah luar biasa. Maka amalan yang terpenting bagi kita di awal tahun ini, yaitu yang perlu Ummu Hawa kola berkurang. Kita tidak lama akan hidup lagi, karena tidak ada manusia yang bertahan lama. Jadi merugi sangatlah kalau ada manusia itu menganggap dia itu akan hidup selama-lamanya. Padahal dia nanti akan mengalami namanya proses selanjutnya, kehidupan yang paling lama, yaitunya selama-lamanya di akhirat. Syaratnya harus melalui namanya maut. Maka amalan yang terpenting bagi kita lakukan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi catatan bagi kita. Dengan bismillah kita awali tahun ini, kita tempuh dengan sebaik-baiknya untuk masa yang akan datang, agar kita lebih berkualitas, bermakna, berkuantitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah amal-amal yang terpenting bagi kita yang jangan sampai kita lepas. Pertama, selalu perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas apa? Atas dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini, baik disengaja ataupun tidak. Banyak istighfar ya Bu ya. Biasanya ibu istighfar 3 kali, kini tambah banyakan. Oh bara Bu ya, sebanyak-banyak kau belum tidak usah dihitung. Nah kalau ingin dihitung juga silakan. Mungkin biasanya 3 kali, kini tambah 14 kali siap sholat contohnya. Nah kalau orang tauhid itu kayak gitu tuh, 14 kali siap sholat. Sholat yang fardu berapa? Sholat wajib 5 ampe balik kali 5 7 matematik tuh. Ya utak lah lambe kok memang tak kena lah dong itu kan. Istighfar ampe balik kali 5 70. Jangan lupa lo beko dia ada onde-onde di muka ka. Apa banyak taruh? Kenapa 14? Karena manusia itu ada terbagi 2. Dikatakan dengan manusia sempurna. Ada unsur jasmaniyah, jasad, ada unsur rohaniyah, ruh. Ada unsur jasad, ada unsur ruh. Ampe balik bagi 2. 7. Ini tuh rahasia tuh. Ini serba 7 tuh. Hari dalam sepekan bara 7. Kemudian itu rahasia yang ke-7 tuh. Anggota sujud bara 7 aja. Yang mana? Ya, 2 jempol kaki, 2 lutut. Kau mengaji ya Bu ya? Mengaji Wak lah. Tidak ceramah doh, ngaji. 2 jempol kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 wajah atau muka. 7 kan? Samudra 7. Al-Fatihah berapa ayat?
7. Itu rahasia angka 7 tuh. Langit dan bumi berapa? 7. Jadi semuanya punya makna. Maka selalu kita membaca istighfar. Kalau Rasul beliau tidak kurang istighfar, mohon ampun kepada Allah sehari semalam 100 kali. Ada menyatakan lebih dari itu. Hadisnya sahih. Wallah, demi Allah kata Rasul, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum. Aku mohon ampun ke Allah, istighfar ke Allah dalam sehari semalam min sab'ini marrah, sampai 70 kali. Tadi ampe balik dikali 5 bara. Bisa kan? Itu amalan tuh. Itu ilmu ya Bu ya. Kalau di kampung ambo ilmu namanya itu. Ilmu. Jadi kita bukan hanya ceramah, tetapi adalah mengaji dan mengkaji. Maka di awal tahun ini yang telah berlalu kita lakukan sengaja ataupun tidak, kita dipastikan tidak lepas, tidak luput dari khilaf dan salah. Maka perbanyak istighfar, taubat, atau setidaknya astaghfirullah al-azim. Mau ditambah boleh alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan selanjutnya. Boleh. Yang penting perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi tidak harus siap sholat. Mungkin ibu sedang berjalan, bapak sedang di atas kendaraan, sedang di atas motor, sedang di mana saja, boleh kita istighfar, boleh. Itu mungkin sedang kalawi atau pai kapasa. Yang penting lidah kita, kalbu kita jangan sampai kosong untuk selalu istighfar, mengingat Allah. Ada yang tanya, boleh Bu? Hari baru jam 2 tuh. Ya Bu ya. Jadi batasan kita kan sampai salat Isya. Lebih kue dah. Entah boleh dah. Bekor ndak ada ambo dah tu. Bae cara itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi sekarang ditambah dengan bulan haram. Rajab termasuk bulan haram. Bulan haram, bukan Muharram ya, bulan haram. Dalam Al-Quran bulan haram itu ada 4. Tapi tidak jelas. Arba'atun hurum itu redaksinya. Yang 4 itu dijelaskan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi diantaranya sekarang adalah bulan Rajab. Bulan haram itu yang ada di dalam hadis itu dijelaskan oleh Rasul: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 4 itu adalah bulan haram. Kalau dalam hadis itu dilihat, dia bulan haram itu artinya tidak boleh melakukan pertumpahan darah. Artinya dulu kan zaman perperangan, tidak boleh. Karena bulan terpelihara. Jadi Rajab itu adalah bulan Allah kata Rasul. Sementara Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Kalau Ramadan itu kan umat manusia itu kan banyak ibadah itu. Puasanya, sholatnya, sholat tarawihnya, sholat sunnahnya, ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah, luar biasa di bulan Ramadan.
Jadi makanya bagaimana kita selalu untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah ketaatan kita. Jadi amalan yang pertama yang terpenting kita lakukan di awal tahun ini, di bulan yang mulia ini, perbanyak selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia itu selalu melakukan kesalahan. Sering, kullu, ada kullu di situ. Tiap-tiap bani Adam, manusia, lalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata' tubu ilallah. Manusia yang baik itu, dia salah, dia khilaf, sengaja ataupun tidak, dia taubat kepada Allah. Taubat minimal itu, yang paling rendah itu, yang paling ringan adalah istighfar. Nah, itu hebatnya. Jadi kehebatan, kemuliaan kaum umat Islam diberikan oleh Allah. Kalau dia salah, dia mohon ampun kepada Allah, maka ampunannya itu Allah terima. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan seperti itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, bahwa aku selalu melakukan kesalahan, melampaui batas. Indah kecil Allah, iyo juga kecil awak. Solat di awal waktu, awak kadang malih bagi. Adu-adu saya. Maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni zunub jami'a, seluruh kesalahan dan dosa yang dilakukan. Jadi itu hebatnya. Makanya jangan sampai kita menghadap kepada Allah dalam membawa dosa dan salah. Dalam Al-Quran sering Allah sampaikan itu, imam kita sering membaca itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pernah dengar itu ibu ya? Khatib pun khutbah sering baca itu. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali benar-benar Islam yang sempurna sebaik-baiknya. Jangan mati dulu. Begitu kata Allah. Allah sayang ke awak. Jangan mati dulu kecuali dalam Islam. Kok matilah dalam Islam. Begitu. Allah sayangnya sama kita. Tapi kok tak aja mati itu bahayalah. Gitu. Ini kan ada juga orang kok tak aja mati begini. Matilah. Gitu. Jadi makanya Allah itu sangat luar biasa, sangat pengasih dan penyayang sama hambanya. Maka jangan sampai kita abaikan hal yang seperti itu. Alhamdulillah jemaah kita sudah mulai ramai. Mari yang belum datang ke masjid, datang lelai. Karena hari ke kiamat lai. Ya awak kan tak tahu bila kiamat dah. Nampak kok hari ke kiamat. Tua. Kiamat kecil kan sudah nampak tu, dah kejadian tu. Gempa bumi, gunung meletus, banjir besar, banjir bandang, hujan puting beliung, ada apa namanya? Tsunami, gitu. Lain nak ngantuk ibu dia. Itu semuanya kiamat kecil, meninggal satu-satu, itu kiamat kecil itu. Kiamat sughra namanya. Kalau kiamat kubra, hancurnya bumi dan langit beserta seluruh planet yang ada. Itu kiamat besar itu. Itu belum. Karena buktinya sampai sekarang kan belum, masih ada. Jadi yang terpenting bagi kita, bagaimana kita selalu perbanyak taubat ke Allah
dengan membaca istighfar, baik yang pendek ataupun yang panjang, baik rangkaian sesudah sholat ataupun di luar sholat sekalipun, dalam berjalan, dalam duduk, dalam apa saja, yang penting perbanyak istighfar. Bahkan Rasul di dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan, man qalaha minan nahari, siapa yang istighfar pada siang hari, muqinun dengan penuh keyakinan, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatil jannah. Itu hebatnya istighfar tuh. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar mohon ampun ke Allah pada malam hari, malam siap maghrib, isya gitu kan, atau malam hari, muqinun dengan penuh keyakinan, kamu tuh nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhalatil jannah, dia dijamin masuk surga. Bapak Ibu, awak meninggalku hanya 2 waktu, kalau dah siang malam. Sanjo biar itu siang baru itu mah. Karena perbatasannya itu adalah jelas antara maghrib dan subuh. Jadi selalu buka hidup kita itu dengan istighfar, tutup hidup kita itu dengan istighfar. Paham Bu? Buka mukasinya itu pagi, subuh. Kalau tutup itu mukasinya mau tidur atau maghrib, perbanyak. Jadi biasanya kita istighfar 3 kali, tingkian gini lah 14 kali. Kita saja dapat diajar guru, awak amalkan taruh ibu sampai gini. Makanya pakai iko di tangan dari itu sampai boleh. Kadang awak lupa kan gitu kan. Main tangan tuh kadang lupa gitu. Kalau bisa boleh silakan apa-apa. Ini tidak ada masalah. Mau pakai ini ndak, mau pakai tangan boleh. Mau pakai batu silakan. Ndak ada yang salah satupun. Yang jelas ini ndak boleh najis, itu yang perlu. Najis itu mau kasihnya contohkan dari tulang. Kan ada buat tasbih dari tulang itu. Ibu pergi umroh, pergi haji, beli di Mekah atau di Madinah itu tasbih terbuat dari tulang, itu tulang onta tuh. Itu tidak boleh tuh. Karena kita ibadah, tulang itu tetap najis. Nah, tapi yang bagusnya kalau kita sarankan dari kayu, boleh. Atau dari batu. Boleh mau pakai tangan, mau pakai ini, mau pakai ingatan saja, terserah. Atau ada juga yang angka-angka tuh. Kan ada yang pulang dari umrah tuh ada tuh. Tuh, ada angka-angka tuh, boleh silakan. Tidak ada yang salah. Boleh saja. Yang penting tidak ada unsur najisnya. Karena ada juga orang yang hobi suka membid'ahan bagai, oh ini itu tasbih itu bid'ah. Tidak ada bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Ya Bapak ya. Karena ada Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batawu ilaihil wasilah. Hai orang beriman, bertakwalah ke Allah, carilah cara, metode untuk engkau selalu ingat ke Allah. Kalau kita ada alat sesuatu yang membuat kita selalu ingat kepada Allah, kan nggak ada masalah. Nah gitu, 14 kali. Jadi perbanyak selalu, sampai balik, siap-siap sholat, kali 5 itu 70, setidaknya kita sudah bisa mengikuti Rasul. Karena hadis tadi itu, Rasul itu hadisnya sahih itu, demi Allah aku istighfar mohon ampun ke Allah min sab'ini marrah, sehari semalam 70 kali. Hadis yang lain ada 100. Apalagi kalau ada istighfar nanti siap sholat sunnah sambil berjalan, itu sudah plus itu, bagus. Ada bertanya Bapak Ibu? Boleh.
Kalau ndaknya taruh mah. Jadi amalan-amalan di awal tahun, di akhir tahun dan di awal tahun. Tentunya kita berbanyak istighfar untuk kealfahan, kekilafan, kesalahan kita yang selama ini. Karena kita ini tidak ada yang sempurna, tidak ada. Tidak ada yang sempurna. Kita banyak salah, banyak khilaf. Ada yang tanya, Nabi kok mau ditubana banyak istighfar, padahal Rasul itu kan sudah maksum, terbebas, terpelihara. Rasulullah itu kan sudah dijamin surga, kan sudah pasti mendapat ampunan. Kok mau itu banyak mohon ampun ke Allah? Nah, ini ada rahasianya itu. Kau tunjukkan, Bu. Rasulullah begitu hebat, terpelihara segala-galanya. Rasul maksum, terbebas, dipastikan beliau tidak ada salah, dipastikan Rasul mendapat ampunan, dipastikan Rasul mendapat surga. Kok begitu banyak mohon ampun ke Allah? Maka para ahli tauhid mengatakan beliau khawatir jikalau ada hati atau ati, kolbu, hati atau ati ayam atau hati ayam. Bingung ya bukan? Hati, ati, terserahlah gitu kan. Nah, kok beliau khawatir jikalau ada kolbu beliau ini lalai dari mengingat Allah. Tuh. Awak ndak lalai-lalai loh. Kadang-kadang salat, sedang salat kama-kama pengena. Allahu Akbar. Dia nak kunci kapatang situ tersuruh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Onde kompor lun mati dah. Wah. Manggalapu gua kacau lo kak. Allahu Akbar. Onde kunci onda sarang neti onda lo nyobain lo di kawan gua. Aduh saya nanti kena. Sedang salat tuh. Tuh si ubili mah kayak gitu. Kerajonyo. Sedang salat. Kadang-kadang malahan sedang salat tuh nanilang tuh tekanannya tuh. Di situ gitu suruh yes. Ya gitu. Habis kau siap salat tinggal ngambil saja itu. Begitu lalainya hati awak tuh. Maka Rasul khawatir jikalau ada kolbu beliau itu lalai dari mengingat Allah, maka selalu perbanyak. Dan itu adalah amalan ringan, sangat mudah, dengan lisan, tidak berat, tidak dipikul-pikul kemana-mana, tapi berat bagi orang yang tidak terbiasa. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah, biasakanlah selalu kalbu kita itu selalu kontak. Lafazkan kalimah-kalimatun thayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Atau menjelang tidur. Menjelang tidur itu bagus itu. Siapa yang istighfar atau zikir atau membaca apa menjelang tidur, tertidur dengan istighfar, dengan zikir itu, maka sepanjang tidur dia dianggap istighfar dan zikir ke Allah. Masya Allah, kan luar biasa itu. Padahal awak lalu itu, latakan lo awak, karena diawali dengan amalan-amalan baik, maka Allah mencatat para malaikat-malaikat raqib dan atid itu sebagai amalan terbaik sepanjang tidur kita. Tapi nan mabayo siapa menonton TikTok menjelang lalu, tak kalau dengan TikTok, sepanjang lalu dianggap main TikTok. Saya lah dewe lah. Kayak TikTok lah. Ambo lah ya ada TikTok bu. Ibu saya lihat lah TikTok bu Herman Tanjung. Tapi ceramah isinya goyang-goyang jadi ada roll situ lah TikTok bu ada goyang. Saya ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada snack video, ada YouTube.
YouTube mati lo. Masuk sedonyo. Untuk menyebarkan kebaikan. Jangan fahsya wal munkar. Sarang dosa banyak situnya sebarkan di orang. Sanangnya. Joget-joget, goyang-goyang. Maksiatnya nyebarkan situ. Kenapa kita tidak ikut campur untuk meracuni itu semua dengan kebaikan? Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu menjadi amal jariah. Nah, gitu. Kita lihat di orang, tonton di orang. Nah, ibu yang video tadi gua masuk ke TikTok ibu. Ada kan? Kami sedang live di Masjid Jami Al Kamil. Wirid kajian Senin pertama dengan Buya Herman Tanjung. Jangan lupa like and share, subscribe. Harus seperti itu. Manfaatkan media sosial itu untuk kebaikan. Jangan untuk maksiat. Makanya kita sering sampaikan kepada anak-anak, para gadis, para remaja, kalau ada kalian yang punya media sosial membuka aurat, ndak berjilbab doh, di Facebook, di Twitter, Instagram, di YouTube, tarik lagi, tutup, cabut. Nyampang maningga itu dosonya tatap diampuan kawak walaupun awak lah berada di alam kubur. Itu namanya dosa jariah. Kenapa tuh membuka aurat itu kan dosa? Nah, di media massa pada juta itu mata yang melihat itu walaupun tanpa sengaja. Jadi anak gadibu sampean tuh anak gadibu tuh. Mau sampai anak gadibu, mau punya anak gadis seorang. Bicaranya awak sama-sama berdakwah Bapak Ibu. Nak bujang ambo alhamdulillah punya Allah, buat sampean. Jangan kamu coba-coba maksiat kamu buat di sana. Makanya buatlah ceramah-ceramah, video-video pendek dakwah-dakwah. Mudah-mudahan itu sebagai amal jariah. Termasuk ibu, kalau ada foto-foto ibu yang di media sosial tuh, ibu tariklah tuh sesudah itu. Yang buka-buka aurat yang tidak benar. Nyampang meninggal, orang tidak tahu kuncinya. Si anak kan cabui, tidak akan ada. Sampai hari kiamat, sampai foto itu ada, video itu masih ada, dosanya ibu tetap kena. Namanya dosa jariah. Jadi ada pahala jariah, ada dosa jariah. Hadisnya sahih itu. Man sanna fil islami hasanatan, itu di sana itu. Man sana fil islami sayyi'atan, itu di situ. Siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam, dia mendapat kebaikan itu. Kemudian diikuti oleh orang yang melihatnya, maka dia mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya itu. Siapa yang membuat dosa, salah, kejahatan atau dosa, maka dia mendapat dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Bara orang yang mengikuti sempat. Contoh mudah saja. Mungkin ibu tahu dengan baju you can see. Tahu ya? You itu apa? Kamu, kan? Dapat bisa see, melihat. Kamu bisa melihat. Asia yang merumuskan dulu tuh. Setiap orang membuat baju you can see itu dosa dapatnya tuh. Pasti. Tidak percaya, saya lihat sebab. Ada caranya. Setiap orang yang membuat desainer kini juga. Tuh hati-hati itu. Makanya jangan buat dosa jariah. Tapi tinggalkanlah, wariskanlah, buatlah pahala jariah. Itu salah satu Rasul mengejekkan anak soleh. Kan hadis itu kan 3 tuh. Anak soleh. Anak soleh itu ada pahala jariah dalamnya Bapak Ibu. Setiap anakku membaca Al-Quran, itu pahala Al-Quran itu mengalir kayak aja mandehe. Walaupun anakku ndak berniat nyodo, ya Allah, aku pahala baca Al-Quran ini aku hadiahkan untuk orang tuaku. Ndaknya gituan bana, orang tuanya lah mendapat. Pasti itu. Kenapa? Karena orang tuanya dulu yang bajaso, yang mengajar anak tuh pandai ngaji, pandai Al-Quran.
Saya majana anak solat, ayahnya mandehnya. Itu hebatnya. Satio anak tu solat, orang tuanya mendapat kebaikan. Masya Allah, hebat. Pahala jariah tu. Habis kok anak tu nyolah keluarga lah nyuajan lo kena lain. Nyuajan lo kena lain. Begitu terus. Kalau dalam apa namanya MLM, multi level marketing. Jadi itu jaringan itu. Awak ndak tahu dari siapa datang pahala tu tahu-tahu lah tiba saya. Karena itu jaringan tadi itu. Itu makanya jangan sangan-sangan ibu-ibu contohkan pai wirid bawa kue kayak gitu. Kan bagus tuh. Dimakan disiko sama-sama itu kan menjadi darah daging bagi kami, bagi awak bersama, dibawa sujud, dibawa ibadah tuh pahala besar itu. Masya Allah. Ibu ya. Bu, ledo ya bu. Kan ada kue untuk buat nak. Ada kau tanya bu, boleh? Jadi satu, perbanyak taubat kepada Allah. Jangan dibatas-batas. Tidak ada batih-batih itu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, jaga sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak, nan mandangah maik goa, nan jauh penandake. Kalau ada panggilan berjamaah di masjid, datanglah. Kesempatan emas. Waktu tu tidak akan terulang. Hari kapatang ku tidak akan bisa awak kajal do. Tidak bisa. Makanya yang terjauh itu adalah waktu. Yang terdekat itu adalah maut. Begitu pesan Imam Ghazali. Makanya kejar sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah itu lebih utama. Rasul menyatakan seperti itu. Jadi kalau tak dengar sholat berjamaah Bapak Ibu, jangan di rumah juga, datang ke rumah saji. Biar apa payah-payah, batungke ibu tibo juga. Dibimbiang dicucu tibo juga. Bahkan kata Rasul, andaikan begitu umatku tahu begitu pahala besarnya solat berjamaah datang ke masjid itu, lai marangkaknya tibo juga. Marangkak itu kan tidak sehat lah itu dong. Tidak bisa berjalan lah itu dong. Begitu Rasul pesan. Karena dulu ada sahabat, ya Rasul, saya udah tua ya Rasulullah. Terus udah tua, jadi tidak ada kami bimbing ke rumah saji. Lagai loleh, butuh. Oh gitu yo. Le boleh ambo sholat di rumah ya Rasulullah. Sahabat itu Bapak Ibu, sahabat Rasul. Hidup bersama Rasul, beriman ke Rasul. Apa kata Rasul? Anta sami'tu nida. Apakah engkau dengar suara azan? Sami'tu ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya dengar. Fa'ajibhu. Datang. Orang gaib. Latuo, orang gaib. Butuh loleh. Masya Allah. Awak rasanya tak ada butuh syukur. Mohon maaf. Sehat. Tidak ada nak kami bimbing ke rumah saji. Rasanya awak masih bisa berjalan. Walaupun ada cik-cik yang pakai tungkit belambe-lambe. Tadanga suruh azan datang kata Rasul. Jadi sekali lagi mari Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jami Al-Kamil tolong pelihara solat berjamaah. Biarlah kok kamu meninggal awak dalam perjalanan itu biarlah bu. Awak akan mati jonyo. Meninggal di rumah saji rancak bana. Meninggal dalam keadaan itu namanya husnul khotimah. Kalau ada awak ndak wirid do Bapak Ibu, ndak ada wirid do hari lain, ndak usah ibu pulang lagi kalau kapaya rasanya awak balik beko isya tu. Siko saya. Siap solat maghrib tu solat sunnah. Apa banyak solat sunnah? Antara maghrib itu do isya ada solat sunnah awabin. Atau sholat sunnah taubat, silakan. Tidak baca Al-Quran, lapanek baca Al-Quran zikir, lapanek zikir alun yo masuk katulo do. Suruh kawan baca Al-Quran, awak dapat pahala mandanganyo, mandanga saya dapat pahala tu. Wa idza quri'al Quran fastami'
Kalau ada orang baca Al-Quran dangawan situ diam la'allakum turhamun, Allah berikan rahmat. Ndak yo dah apa golek-golek selai. Kalau la panek. Golek-golek timun situ Nanti sudah golek timun tahu kok. Ha. Majalah waktu masuk. Itu caranya. Kari kaja pulang tipu rumah bako lah basetan lah bako rumah. Ado-ado sang gedang ni. Ko lang kadi aben ni, ko lang nampak lo. Ko lang merengek lo. Ko ni kadi jarang lo. Ala bare sama langkah saji itu. Apalagi makan lah tipu rumah minum parik kanyang mato mengantua. Yang dimintanya tu mengalai-ngalai. Habis itu mencari WA lah bako dulu gitu kan. Mencari WA. Apa sibuk apa TikTok lo dulu. Ya ibu ya, ibadah saya untuk awak ini apa-apa kau ibadah saya banyak leh. Dah ada lah tu dah. Waktu hari kau lah kecondong nama apa? Lah sunset ya. Masya Allah ibu tu lah sunset tu. Lah kuning tu mah. Ibadah saya banyak. Baik, perbanyak solat berjamaah. Selalu jaga solat 5 waktu tu usahakan berjamaah. Ibu hukum diri ibu tu, bapak ibu hukum diri awak seorang. Setiap solat pastikan berjamaah. Itu menghukum diri itu. Kalau ndak mamane awak ke diri awak tu, bakal ndak lalai warna yo, hilang jemaah jadinya kok. Gitu. Berangan karajo tu. Caranya pandai ibu salah gitu, atur salah gitu. Yang penting setiap solat usahakan pastikan diri awak tu berjamaah. Nah, kalau itu awak lakukan insya-Allah itu bahagian dari kebaikan-kebaikan Allah berikan itu. Bahkan kalau tak biasa awak solat berjamaah, tinggal awak kena hal-hal yang mungkin karena sakit, tinggal jamaah awak mangur tua dibuatnya tu, ibu dianggap berjamaah, dapat pahala jamaah. Itu ada hadisnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan baik. Makanya jangan lakukan hal-hal sifatnya yang akan menghalangi untuk kita berjamaah itu. Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karena jamaah itu sangat lebih utama. Tidak zanwa. Ada tit-titnya bu? Lah ya? Tidak ada dah. Berapa guru? 5 minit lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian yang ketiga, di awal tahun ini perbanyak baca Al-Quran. Kalau tidak bisa nang ketik nang gadang, usahakan baca pakai terjemahan itu supaya faham. Amu kasih ayat pesan Allah yang ada di dalamnya. Itu caranya. Jadi tujuan awak baca Al-Quran itu supaya kita mengerti apa pesan-pesan Allah. Alhaakumut takatsur. Baca artinya. Itu caranya. Bermegah-megahan itu, kemewahan itu, mengajar dunia itu adalah membuat kamu lalai. Jadi dengan membaca Al-Quran itu jangan sampai ibu mau dipatakui-takuian. Contohnya kan, kalau tidak mengerti yang baca Al-Quran tu, panik saya baca, tidak usah saya baca Al-Quran tu, tidak ada nilai itu dah. Tidak ada itu, tidak benar itu, salah itu. Kalau tidak tahu orang baca tu, tidak ada guna itu dah. Payah saya orang baca, tidak. Itu sama jo menjauhkan awak tu. Tidak benar itu. Itu perbuatan-perbuatan orang-orang yang Yahudi itu. Mengerti dan mengerti dengan Al-Quran itu baca. Pak kami tabata-bata lambik baca Al-Quran. Semakin lambik ibu baca Al-Quran, semakin banyak pahala ibu. Karena cik huruf dilepek ganduan. In lebar kali innya tu. Kelepean 30-an. Orang tu lebar awalnya tu. Yang sampai halai setiap huruf tu bikulli harfin. Tu hadisnya tu sahih tu.
dari tiap-tiap huruf mendapat pahala. Makanya jangan mau ditakut-takutin orang. Ndak ada tuh doh. Ya kan ada yang suku mang itu kayak ada tuh. Ibu kalau ndak mengerti jul Quran dosa dibaca. Ndak paham ibu, nggak baca-baca lagi. Itu kerajo orang jahiliyah itu. Susah. Jangankan membaca, mandanga saya lebih palu, apalagi kalau membaca. Oh iya. Ibu ya, banyak baca salah. Semampu ibu. Bara ibu mampu baca Al-Quran itu, pandai segitu Allah, baca terus. Buat program. Kemudian termasuk perbanyak zikir, terus perbanyak, tidak ada batasannya. Ya ayyuhalladzina amanu qullaha dzikran katsira. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaru. Jadi perbanyak zikir. Perbanyak ingat selalu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kuatkan silaturahmi. Jangan diputus silaturahmi kita, hubungan dengan siapa saja. Mudah-mudahan semua itu adalah amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja persiapan kita untuk sholat Isya. Kita buka tahun ini. Ini wirid pertama kan Ibu ya? Di tahun ini kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut, jangan cemas. Kita hadapi hidup ini dengan selalu perbanyak amal soleh untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari rumah ibadah. Bapak Ibu, hadiri selalu majelis ilmu, hadiri selalu sholat berjamaah. Jangan tinggalkan masjid kita, karena nanti kalau masjid kita tinggalkan, maka nanti sudah lain pula ceritanya yang akan menimpa kita, musibah, bencana, dan malapetaka. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, yang di Sumatera Barat, dan di tempat-tempat lain yang diuji oleh Allah dengan musibah, karena semua itu adalah Allah yang kuasa. Semoga beliau yang wafat diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.